Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Welcome to Share From Home. Teman-teman yang menyimak lewat Evio, ya sudah tayang duluan. Juga ada di IG Live Steny Agustaf. Ini terlalu resmi sekali ya. Ya, namanya juga pandemi. Kita harus berterima kasih dengan adanya pandemi ini guys, karena ini memaksa kita menjadi kreatif. Evio Productions is an event organizing company, tapi kita terpaksa menjadi sebuah TV. Thanks to pandemic, thanks to corona. There's always something to be grateful, ya nggak sih? Selalu ada hal yang kita merasa bersyukur. Karena dengan adanya pandemi corona ini, ya paling nggak kita dipaksa untuk belajar mengerti tentang live broadcast, live streaming. Kita bisa ngerti ini, ngerti itu, gitu ya. Banyak hal yang jadi pertanyaan kita, tapi kita mencoba untuk menjawab sendiri, ya. Ini lagi percobaan nih, teman-teman. Kayak di belakang sana lagi menyiapin segala sesuatunya. Tapi yang pasti di Share From Home, gue ceritain sedikit kali ya. Share From Home itu apa sih? Share From Home ini sebuah program di mana kita berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan tentang banyak hal. Selama pandemi corona udah kurang lebih hampir 10-12 pembicara lah yang kita undang. Kita undang mereka untuk sharing tentang keilmuan yang mereka punya, tentang pendapat-pendapat mereka. Nah, biasanya sih kita di Zoom, tapi karena sekarang kita pengen ada yang berbeda, kita masuk ke IG Live ya. Santai aja teman-teman. Kalau punya pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol juga ikutan boleh. Ini aja tinggal diketik di situ ya, karena ini IG Live juga. Ya. Nah, gue membahas nanti gue sebelum ngundang bintang tamu, ada sahabat gue yang orangnya pokoknya asik banget lah, pengalaman hidupnya luar biasa. Gue nih nyeker gini nggak apa-apa nih kelihatan nih. Kelihatan banget anak musolanya ya. Nggak apa-apa lah ya. Namanya juga Share From Home, but this is actually not home, this is office guys. Jadi per Senin ya hari ini ya jam 12 siang jumlah pasien positif bertambah 1017 orang. Jreng. Sehingga total sekarang udah ada 39.294 yang terjangkit corona. Ini namanya juga data ya, bisa aja seperti fenomena gunung es. Di atasnya kelihatannya sedikit, tapi di bawahnya banyak. Kita nggak pernah tahu, and we don't have the access to get into the data. Tapi yang pasti, this really scares the hell out of us, ya nggak sih? 39.000. Bahkan sesudah ditunjuknya Raisa Subroto ini juga, tentunya tidak corona masih tetap banyak. Gue pikir jadi lebih santai, tapi ternyata nggak juga. Oke. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrolin santai aja. Apa sih lagi isu terjadi banyak banget. Nah kita mau ngobrol-ngobrol santai dan efek-efeknya juga cukup banyak. Gua akan undang bintang tamu kita. Ini sahabat gue dari udah lama lah ya, dari zaman beliau dari mana-mana. Kita ajak ngobrol langsung. Sekarang dia ini dosen di berbagai universitas, terutama yang bergerak di bidang event organizing company, ya kan? Apa sih impact dari corona ini buat dunia MICE, meeting, incentive, conference, and exhibition, dan juga event organizer? Pasti banyak, man. We lost like millions, we lost like trillions, billions, dan sebagainya. Ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol di sini seputar yang jadi current issue lah. Coba tes dulu, udah keluar ya di Instagram gue ya. Ada Amalia Haki. Hai Amalia, thank you for watching. Hai. Gua akan sapa-sapa juga teman-teman. Silakan teks aja di situ kalau mau ngobrol apa, mau nanya apa, boleh. Gue kenalin dikit ya. Pokoknya dia ini mengawali karirnya sebagai Marcom Officer di sebuah perusahaan multinasional consumer elektronik dan mobile phone terbesar di Indonesia. Ya, saat ini dia mengelola bisnis di industri event, kreatif dan MICE dengan brandnya banyak lah, Media XYZ Network. Juga di industri pariwisata dan hospitality service dengan nama Prime VIP Service. Dan juga jadi tenaga pengajar, dia ngajar di berbagai universitas di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan dunia event organizer. Emang IO ada sekolahnya? Ada, kemana aja, banyak. Ya, nah kita langsung aja panggil Reno Raymond. Everybody please. Mas Mali. Oh iya, oke. Oh gitu ya? Oh sekarang salamnya gitu ya? Kan kita lagi masa Covid. Iya bener. Jaga jarak ada 1 meter kan? Kira-kira gitu. Begitu amat. Oke. Silakan Mas Mali pakai ini. Tentu saya juga pakai protokol, tapi nanti saya buka. Oh siap. Ya, kan? Oh gitu. Gawat nih teman kita yang satu ini emang keren banget ya. Reno Raymond. Siap. Kalau gini mukanya kelihatan nggak? Makanya kurang kayaknya. Kurang ya. Oke. Terserah mau dicopot. Saya buka deh. Mukanya mau dibuka atau celananya mau dibuka terserah.
Gimana? Cek mic lu, cek. Cek, kedengeran? Ada. Semua? Ganteng Mas Wali ini ya. Ampun, Nih, alhamdulillah. di dalam kamera dan luar kamera ganteng, tapi tetap Padang mukanya kayak gue sama. Tapi bener gak? Orang Padang katanya ini, orang Padang katanya punya kemampuan berdagang yang luar biasa. Apa aja jadi PT katanya. Jadi PT aja. Iya bener, lu setuju? Setuju banget. Iya, apa sih membuat orang Padang punya kelebihan itu? Ya, gue juga Padang masalahnya harus Jadi bangga. gini, biasanya kan orang-orang Awak itu merantau ya. Iya. Jadi hidupnya memang berpetualang. Jadi Iya, dia iya, bagaimana dia bisa survive gitu ya. Jadi memang mereka cukup survival Iya, dan iya. punya ide-ide inovatif dan strategis. Oke. Gitu. Oke. Kira-kira sih kayak gitu. Cakep. Jadi kita proud to be Padang gitu ya. Mas Bali, Ya. kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti kita sampai ke dunia event dan sebagainya. Jangan event terus lah, bosan nggak? Bosan ya? Ini juga siaran percobaan nih baru dari channel Steny dan juga dari channel Evio. Teman-teman, iya. Hari ini mulai dibuka mall-mall di Jakarta dan sekitarnya dan Indonesia kali ya. Dan ratusan mall dijaga 2.702 tentara dan polisi. Kira-kira pertanyaan gua adalah kenapa sih mall-mall ini dijaga 2.700 polisi? Oke. Kenapa menurut lo? Pertanyaan dijaga banyaknya apa dibukanya nih? Dijaga, itu kan mall dijaga 2.700 tenaga pengamanan. Apa kekhawatirannya mall dibuka ini? Oke. Pertama gini, kenapa mau dibuka dulu kali ya? Jadi memang tentunya agar kegiatan ekonomi bisa berputar lah. Asik. Itu udah pasti. Oh, itu dari akademisi lah ya. Enggak. Intinya biar teman-teman bisa kongko-kongko lah ya. Yeah. Bisa belanja segala macam biar Oke. perputaran ekonomi terjadi. Yang kedua, kenapa juga banyak tenaga-tenaga pengamanan lah gitu ya. Ya. Ya gunanya sebenarnya untuk lebih mengontrol lah Ya, pengunjung gitu ya, ya, untuk memberikan arahan-arahan bagi pengunjung agar memang protokol-protokol di tempat keramaian atau di mall tersebut tetap terjaga. Iya. Makanya Men, butuh banyak personil. orang Indonesia tuh nggak bisa jauh dari mall ya. Gue pernah ke Hong Kong, ke Makau. Hong Kong katanya salah satu negara yang paling banyak mallnya. Ya, tapi gue masuk ke mallnya orangnya nggak sebanyak di Indonesia. Ya. Indonesia nggak punya mall sebanyak Hong Kong. Tapi gila padat banget. Makanya dengan salah satu kesedihan dari corona ini karena mungkin mall ditutup ya salah satunya. Ya. Dan lu kan 2 minggu lalu ada kejadian kan di Ciledug kalau nggak salah guys ya. Di mana sih di Ciledug ya yang orang masuk ngerangsak masuk ke mall berebutan sebelum lebaran. Iya. Betul. Orang kita gila mall banget ya. Betul. Sebenarnya nggak gila mau. Apa karena nggak ada hiburan lain Mas Bali? Itu tepatnya sih. Jadi memang kita di drive untuk kita mendapatkan hiburan ya di tempat perbelanjaan. Tapi hiburannya mahal loh bro, belanja sekali belanja satu keluarga Kan bisa 500.000. Bisa bawa minum dari rumah, makan dari rumah. Iya juga. Tinggal bawa tiker. Ya bayangin sekarang gini, kalau ada 5.000 keluarga masuk ke mall guys, lu hitung aja, you start counting 5.000. Ya. Satu keluarga spendingnya 500.000 deh, udah 250 juta. Betul. Iya kan? Tapi berkah untuk corona sekarang, kita jadi spending kita berkurang kan ke mall. Apa kata siapa tiap menit paket? Ini gua tuh tiap menit paket gue bilang. Iya. Kamu mindahin mall gini. Tapi so far buat lu sendiri dengan dibukanya mall ini apa isunya apa? Berbahaya apa nggak menurut lo? Pertama gini, memang tetap harus dijaga protokol kesehatan itu paling penting. Yo. Jadi jangan sampai gara-gara kita ngedrive ekonomi biar meningkat Iya. gitu ya, tapi aspek kesehatannya justru minim sekali. Nah itu yang Tapi bro, jawab jujur, ini kita udah aman belum sih menurut lo? Ini dengan dibuka ini kita udah aman belum sih? Insya Allah sih belum. Bagus ya. Insya Allah sih belum. Insya Allah. Lo pribadi ngerasa belum aman ya? Gue juga ngerasa belum aman bro. Belum aman. Jujur ya Sorry teman-teman. tadi saya juga dikasih minum di sini nggak saya minum ya. Karena? Bukannya saya puasa, Tapi? memang itu faktor itu. Apa? Saya bawa makan sendiri, saya bawa minum sendiri. Oh artinya ini security control lo juga ya? Oh Mohon maaf nih. Iya nggak apa-apa. Bukannya kopi di sini nggak enak sih enggak. Ya udah guys, kalau gitu pizza yang tadi nggak usah dikeluarin dah, belagu. Tapi lu sendiri punya protection system sendiri. Yes, sampai terakhir saya kebetulan gua ada meeting minggu lalu lah ya di sebuah restoran dan itu gua benar-benar makan pakai tangan. Kebetulan gua nggak bawa alat makan sendiri, jadi gua makan pakai tangan. Gua tahu bagaimana gua cuci tangan gua dulu, gua makan pakai tangan. Walau bukan restoran Padang nih Mari. Iya, Kalau kita betul. restoran Padang, wah Iya. di rumah kita, Iya, ya kan oke, gitu oke. ya. Nah, ini kebetulan bukan restoran Padang, tapi gua makan pakai tangan. Wait, sebentar. Ini berarti lu nggak percaya dengan penyedia jasa makanan segala macam di situ dengan cara mereka mengelolanya atau gimana? Iya, kita belum tahu protokolnya mereka seperti apa di restoran Ketat kita apa enggak gitu ya? Ini terutama ya saya saranin sih, terutama buat alat-alat pribadi Ya. kalau bisa bawa sendiri.
Iya, iya. alat makan, alat minum segala macam. Anda bayangin aja, pakai sendok. Iya. Sendok itu masuk ke mulut, mulut itu ya apalagi COVID ya. COVID itu kan tertularnya dari Yo, lendir. iya, bener. Mulut itu masuk ke ODP Iya juga ya. atau Dan kita semua orang nggak ada yang tahu ya. nah, makanya akhirnya sekarang di handbag saya isinya tools itu semua. Iya. Oke. Oke. Sampai kulkas, mesin cuci ada semua. Gua tahu dalam bentuk browser alias sales. Jadi Oke. ada alat makan, Iya, iya. sanitizer, segala macam saya. Cakep. Nah, Om Reno, kita nggak berdua doang nih, kita ngajakin teman-teman di Instagram yang lagi tune in, kita ngajak ngobrol. Guys, gue pinjam handphonenya dong. Apa gue lihat dari sini aja ya. Siapa aja yang udah nyapa, ya kan, ngomong-ngomong apa-apa dan segala macem, ya kan. Gue cek dulu deh kalau gitu. Tapi dari sini gue nggak punya akses nih kira-kira nih. Siapa aja yang udah masuk? Gak kelihatan. Mungkin di OBS kelihatan nih. Bro, sini bro. Langsung ya amat, santai aja. Nah, siapa aja yang datang? Oh, Om Reno ternyata ganteng kalau di kamera ya, gitu ya. Oh, lebih ganteng lagi kalau di kamera CCTV katanya. Maling dong. Iya, ini siapa lagi nih? Oh, ada beberapa. Selamat datang, Aliram, Strup Waffle Huis, Arzum Raffle. Oh, ini kayaknya followernya Vio ya kayaknya ya. Follower Steny nggak kelihatan dari sini. Anyway, it's okay. Kita bahas-bahas lagi nih beberapa berita-berita lain yang ada di sini. Yang kita lihat tadi isunya adalah masalah kenaikan listrik PLN, Mas Mali. Ya. Men, ini banyak banget orang-orang yang pada ngamuk loh. Kenaikannya bisa 200%. Bahkan lebih ekstrim lagi, gue lihat di CNN Indonesia ada yang hari-hari dia bayar, sebulan dia bayarnya biasanya 300.000, tapi bisa 2,6 juta segala macam. Lu tahu apa yang terjadi? Gue sih naik, lo juga naik ya listrik di rumah. Jadi gini, ini yang lucunya joknya yang naik bukan tarif listrik, Tapi tahu nggak yang naik apa? apaan? Tagihan listrik. Itu tagihan listrik makanya. Beda loh, tarif sama tagihan beda. Oh, Itu jok. Ya kan, yang naik sebenarnya enggak, saya nggak naikin tarif listrik, tapi tagihan naik gitu kan. Oh, ya. Nah, oke. Jadi gini, sebenarnya real case-nya adalah saya kebetulan juga ada di kantor gitu ya. Kantor saya sempat WFA 2-3 bulan, tapi emang tagihan stabil, Yeah. stabil mahal dan cenderung naik. Ternyata setelah kita komplain ke PLN, ternyata mereka nggak kontrol itu meteran. Jadi mereka samakan pukul rata dengan tagihan-tagihan sebelumnya. Serius loh. Itu jadi case-nya seperti itu. Itu untuk yang pasca bayar ya, berarti yang abodemen. Jadi Gua juga pasca bayar. Memang mereka nagih karena mereka juga WFA mungkin petugas-petugasnya, jadi mereka langsung aja ngikutin tagihan-tagihan yang lalu. Iya. Nah, sehingga pada saat dia kontrol memang turun kemarin kebetulan. Oke. Jadi akhirnya kita ada lebih bayar dan itu akan diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya. Nah, itu terjadi di sebagian teman-teman ya. Kebetulan saya terjadi. Lo pribadi? Terjadi berarti banget. bener ya. Di kantor terjadi banget. Karena kemarin katanya Kalau di rumah kan saya nyolong ya dari tiang listrik. awas hati-hati lo di live lo. Enggak, tapi di beberapa tempat juga teman-teman mungkin ngerasain hal yang sama. Naik ya teman-teman listriknya. Gue juga naik. Biasanya gue bayar 25 juta, tapi kali ini gue bayar 45 juta. Iya. Sorry, gue lupa kenal gue Raffi Ahmad, men. Oh iya. Ada supermarket dalam rumah gue. Enggak, tapi gue juga aneh. Tapi karena kata istri gue ya udahlah, gitu kita sedekah sama negara. Tapi kalau misalnya sedekah jutaan, sebel juga tiap bulan. Nggak, tapi coba dikomplain aja. Bisa ya? Coba di cross check meterannya dan lain sebagainya. Iya. Itu nanti akan terakumulasi ke belakang sih bisa. Oke, let's take a look at another news, guys. Bioskop sampai salon di mall di Jakarta masih dilarang beroperasi sampai 2 Juli, ya kan? Salah satu alasan kenapa orang ke mall itu adalah ke bioskop. Gue jujur bioskop sih, ya nonton dan segala macam. Tapi karena nggak bisa ini, jadi kita nggak ada alasan ke mall. Ya, menurut lo gimana? Dengan ada wajar untuk ditahan bioskop ini jangan dibuka dulu atau gimana? Jadi, nah ini keterkaitan sama industri saya juga nih, industri kreatif. Di dalamnya ada film dan lain sebagainya. Jadi memang ini salah satu bidang usaha lah ya, bidang usaha yang memang tiarap gitu ya dari mulai kemarin pandemi sampai sekarang dan memang faktor ya risk factornya cukup tinggi gitu ya untuk penularan. Iya sih, deket banget gitu sih. Ya. Risk factornya kan kemarin sempat di sosial media juga beredar risk factor 1 sampai 9 gitu ya. Nah, itu bioskop di risk factor yang agak-agak paling atas gitu ya. Jadi memang sebenarnya perlu gini, untuk menuju dibuka memang perlu ada proses lah ya, proses
bagaimana tempat itu dirasa aman buat Iya. buat publik dan Iya juga sudah mungkin dikontrol atau diseleksi oleh pemerintah Iya. atau lembaga terkait kayaknya. Iya, Jadi iya. biar kita mau main ke sana juga aman lah. Tapi jujur, lu sendiri pribadi akan bawa anak keluarga lu nggak ke mall weekend ini? Untuk saat ini belum. Sampai kapan? Dia hampir tiap minggu ya ngajak anak-anak main ke mall Pastilah, ya. itu Tapi- tempat playgroundnya Iya, mereka. tapi sekarang kayaknya Masih mungkin belum ya? sampai bisa sebulan 2 bulan ke depan lah ya. Sampai kita kayak New Zealand, datanya nol, artinya nol yang kena corona itu sampai mungkin, kita. mungkin seperti itu. Gua rasa seperti dia. That means we can live without mall. Mungkin aja kita bisa hidup tanpa mall ya untuk kita yang ini. Karena terlalu besar resikonya karena mall salah satu tempat yang paling padat dikunjungin teman-teman. Oke, let's take a look at the next news. Hindari penumpukan di stasiun Bogor. Banyak penumpang KRL berangkat sejak Minggu malam, bro. Sedih, men, sedih. Ini salah satu perusahaan negara juga yang vital banget ya Mas Mali ya. Iya. Katanya 150.000 orang sehari kata diangkut dari Bogor ke Jakarta untuk mencari nafkah. Iya. Gue ngelihat ini dihalangin orang padet, orang serba salah kan. Gue nggak kerja, gue nggak dapat gaji, bos gue ngambek, ngamuk, iya kan? Tapi gue berangkat ke naik kereta api kayak gitu kondisinya. Mereka lupa corona itu, iya kan? Mereka berangkat dari hari Minggu malam, Mas Mali. What do you think? Iya. Berarti balik ke joke atau statement Tempo dulu juga tuh. Yang mana tuh? Ada orang yang kerja namanya PJKA. Ada di mana? Pergi pergi Jumat kembali Ahad. Nah, Itu bukan istilah anak-anak gaul dulu kalau ke lantai 4. ada juga yang seperti itu gitu ya. Memang pekerjaannya dia di mana kantor PJKA saya ya kan. Oke, pergi Jumat kembali Ahad. Nah, itu sama. Sama Iya kan? sedih. Dia kembali ke pekerjaannya Ahad gitu ya. Dan itu memang jadi stigma yang agak kurang baik lah ya buat saudara-saudara kita gitu ya. Tapi memang sebenarnya moda transportasi kan banyak ya, gitu ya. Moda transportasi banyak, ya salah satunya mungkin KRL, bisa juga kendaraan bus gitu ya, ataupun kendaraan pribadi yang lainnya ya, mungkin ya bisa coba moda-moda transportasi yang lain sepertinya ya. Sayang kita belum punya getek sih ya dari Bogor ke Jakarta. Harusnya bisa kayak Ciliwung ya. Tapi sedih juga sih gue ngeliat itu kan vital banget. Serba salah juga ya untuk teman-teman kita yang ada di Bogor, Jakarta. Kalau gue nggak berangkat nanti gue dianggap one prestasi, gue nggak ini. Apalagi kondisi sekarang setiap perusahaan lagi struggle Atau kan. kantornya pindah ke Bogor aja? Ada sounds like a good idea. Akan betapa besar ya. Oke, gue nggak bisa akses ke ini nih guys. Oh ini bisa ya, itu dari review ya. Nggak bisa akses ke akun gue pribadi, jadi gue nggak bisa ngelihat siapa temen-temen yang masuk. Ini kita lagi nyoba pakai OBS sistem. siap. Orang Jadi bilang kelinci percobaan ya? Iya kelinci percobaan. Teman-teman mohon maaf dengan ini ya maklum lah gitu ya. Yang baru gabung di Evio juga, ada siapa nih beberapa siapa nih? Ada. Oh ini di akun gue ya? Oh bisa di akun gue. Oke siap. Ada Olan Sihombing bilang Olan Sihombing bilang mantap. Wih dari namanya Olan Sihombing dan orang Ambon kayaknya jelas ya. Ada Om Otot, Om Otot ini tokoh event juga Mas Mali. Oh siap. Iya, tokoh event, anak-anak Kebayoran Baru juga, teman-teman kita. Okay. Suhu katanya, udara kali suhu. Duo suhu. Bro, saya selalu ya bro ya, take a good care of yourself. Lalu ada Strup Waffle Huis, ada His Hilda, His Kalman, Brother Stan, hadir, thank you Hilda. Nah, Om Reno Raymond ini teman-teman backgroundnya di dunia MICE. Kita ngomong yuk seputar dunia event, dunia showbiz. How bad is it bro? Dengan adanya COVID ini selama 3 bulan terakhir seberapa parah? Seberapa devastating sih? Memang ya sudah dipastikan kita semua lah ya mengalami penurunan dan bahkan ada data dari Kementerian Pariwisata juga kemarin sempat ngeblas bahwa hampir penurunan omset gitu ya itu sekitar 70 sampai 80% lah, gitu ya mengalami penurunan gitu ya kita semua yang di sektor event dan MICE lah gitu ya. Dan ini nggak tahu sampai kapan gitu ya nggak tahu sampai kapan ya tapi ini membuat kita jadi apa namanya kreatif gitu ya kayak contoh sekarang Mas Mali kan akhirnya coba apa namanya bikin program-program yang unik gitu ya yang seperti ini yang sedang kita lakukan ini kan salah satu pivot gitu ya pivoting untuk atau jalan mungkin solusi lah gitu ya opsi lain untuk kita tetap bisa
bisa berkarya atau bekerja juga gitu Betul, ya. betul. Ataupun ya apa aja lah palu gada lah akhirnya kan gitu kan. Lo sendiri pribadi jujur, nih Reno teman gua ini satu ini termasuk orang-orang yang cerdas lah ya. Eh, eh, termasuk lo kan juga ada company juga, agency. Pivotnya kemana men kalau lo? Oke. Nah, ini penting juga buat teman-teman IO tahu pivotnya itu kemana sih kalau orang IO itu kurang orang mais itu kemana gitu. Iya, iya. Jadi tetap major company kita atau major core business tetap kita jalankan lah ya. Mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan kita bisa jalan dengan rebound lah gitu ya. Tetap kita juga memanfaatkan lah bahasa gitu. Saat ini kita memanfaatkan celah-celah apa yang bisa kita buat sebuah aktivitas. Kita bikin kreasi. Nah saat ini memang saya dan beberapa teman bikin ya mungkin seperti e-learning gitu ya. Kita lagi bikin e-learning system gitu ya. Nanti bisa memfasilitasi teman-teman yang punya modul gitu ya, yang punya materi atau yang pengen sharing informasi bisa melalui platform kita gitu Jadi bisa sharing knowledge ya. Ujung-ujungnya apa ya? Kita selain ya ada ibadahnya tentunya kita sharing pengetahuan dan lain sebagainya gitu ya. Dan modul ini juga bisa kita kategoriin ada yang free ataupun yang berbayar nanti. Menarik. Gitu, Artinya ada kesempatan juga buat teman-teman yang mungkin pengen make money dari platform itu bisa ya, dimonetisasi gitu ya. Ya ujung-ujungnya mohon maaf bukannya kita matre tapi segala sesuatu ini kita mesti ada nilai tambah kan. Karena kan ini cara kita untuk survive gitu ya. Benar. Dan momen-momen seperti ini bagi kalau bagi perusahaan ya harus ada solusi atau pivoting gitu ya. Tapi bagi kita atau employee atau bagi tim gitu ya. Ini saatnya kita momen kita untuk mengupgrade. Momen kita upgrade pengetahuan, skill and knowledge. Keren. Makanya banyak webinar itu bagus banget buat teman-teman nanti bisa ikutin webinar tersebut gitu ya, nambah pengetahuan ataupun bahkan sekarang saatnya kita menambah kualitas kita misalnya ikut program pelatihan sertifikasi itu penting banget. Jadi once misalnya pada saat bisnis ini atau industri sini udah mulai rebound, udah mulai grow, kita udah siap. Ibaratnya ini saat kita lagi tune up. Kalau kita mesin mobil, ini saat kita lagi masuk bengkel, ya kan, mobil nggak kemana-mana di bengkel, kita poles, kita touch up. Kalau perlu di factory setting ya. Nah, kita apa namanya performance-nya biar tambah bagus. Once misalnya udah mulai line up lagi, kita bisa langsung. Yes, I can agree with you more. Itu kayaknya hal yang bener bagus sih, pemikiran yang disampaikan Reno tadi. Bayangin kalau misalnya teman-teman ya, 1 bulan aja punya 5 event, kali 12, 60 event. Ini tahu persiapan event, 1 event bisa 3 bulan, 2 bulan. Artinya nggak akan ada capeknya untuk, nggak akan ada berhentinya dalam mengerjakan event. Nah ini momentum corona ini 3 bulan, Allah minta untuk kita urusin segala sesuatunya. Yang paling, menurut gue yang paling mahal value-nya adalah apa bro? Hubungan kita sama keluarga. Betul. Kita lebih lama waktu bersama keluarga. Biasanya anak event, anaknya baru lahir, 6 tahun berikutnya baru datang. Pulang manggilnya om. Pas pulang manggilnya om. Guys, gue boleh minta ke Instagram nggak? Gue mau sapa dulu, ada beberapa teman-teman gue. Nah, Om Romi Ronaldi, what's up bro? Ahda, salut master katanya. Master lo, kita cuman pembantunya masternya ini bro. DJ Ahda is in the house yo. Terus ada lagi Ditya Doljir, oke. Siapa lagi? Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin boleh. Dan sebagainya. Tira Lundi, ini juga salah satu MC favoritnya para IO. Tira, thank you for tuning in. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan teman-teman ke Om Reno, dia tanya apa aja bisa jawab, ya, karena dia punya jin banyak. Dibantuin. Oke. Om Reno, kita balik ke berita-berita lagi update sekarang, current issue ini mungkin ngaruh. Menpora katanya lagi mempersiapkan protokol olahraga di era new normal. Ada sebagian klub termasuk Liga Inggris katanya akan bergulir, tapi tanpa penonton katanya. Gimana ya nonton bola? Kalau gue kekuatan pertandingan sepak bola itu ada di penonton bro. Gue kalau jadi pemain sepak bola, gue kebakar sama teriakan penonton. Pemain ke-12 betul. Tapi is it gonna work menurut lo turnamen sebesar IPL itu tanpa penonton? Lo pribadi gimana ngeliatnya? Ya kembali lagi kan ini mengisi waktu COVID inilah ya. Mudah-mudahan ini semuanya sudah berlangsung secara normal lagi. Tapi memang gini, sebenarnya monetizingnya juga mungkin kalau kita tempo lalu gitu ya, monetizingnya dari tiket. Gitu penonton dari tiket. Tapi sebenarnya juga nggak berkurang sekarang. Sekarang kan juga tetap
kita bisa monetizing dari broadcasting, ya kan, live-nya, pertandingan segala macam. Dan justru orang saat ini fokus di rumah untuk melihat TV kan. Iya sih. Ya, jadi sebenarnya viewernya tetap sama, tapi bagaimana organizer atau mungkin pelaksana gitu ya, bagaimana bisa monetizing lebih maksimal. Tapi protokol untuk olahraga itu benar penting sih. Iya sih, olahraga, apalagi olahraga. Contoh kita misalnya di industri, misalnya di olahraga sepeda sudah beberapa mengeluarkan protokol-protokol. Betul. Ya kan, protokol-protokol untuk bagaimana bersepeda yang baik dan sehat. Iya. Gitu. Kalau lu termasuk tim pakai masker nggak kalau lari? Ini juga lagi rame diperbincangkan. Orang olahraga suruh pakai masker, gimana? Ngap lah katanya. Bini gua aja bilang, apa? Emang harus ya gua kayak gini? Ngap banget ya. Tapi bilang harus pakai masker katanya kalau olahraga, mau sepedahan, mau lari, mau apa. Kata siapa tuh? Nah, ada beberapa orang kayak kita lagi bingung nih, dilanda kebingungan nih. Pakai masker apa enggak ya gitu. Jadi dari beberapa medis atau dokter juga pernah memberikan statement ya. Terutama gini sih sebenarnya. Yang beresiko itu adalah satu, tentunya kalau orang-orang yang mengalami gangguan lah ya pernapasan. Yang kedua, memang pada saat kita berolahraga kita akan butuh asupan oksigen lebih banyak. Pasti. Nah, pada saat kita pakai masker kan itu menghalangi sedikit, otomatis gitu ya. Nah, ya bagaimana kita mencermati lah gitu ya, mencermati aja sih. Bagaimana kita smart dalam berprotokol lah. Gitu ya. Okay. Tapi jangan juga banyak sekarang gara-gara orang Indonesia kan paling pinter nih, smart atau paling pinter ngelecehin. Oke, pakai masker tapi mulut ke bawah gitu, hidungnya masih tetap gitu ya. Nah itu percuma juga, kasihan nanti dianya sendiri, pribadinya sendiri kan sebenarnya itu. Dunia juga masih bersedih dengan kematian dari si George Floyd, ya kan, rame. Dan ini selesai kasus Floyd, ada lagi heboh polisi Amerika tembak mati Rayshard Brooks katanya. Waduh, gila, ini masih terluka orang Amerika. Jadi terlukanya lagi nganga lagi dan sebagainya. Kasus isu rasisme, lo bayangin aja. Forget about corona, men. Itu 7 juta orang keluar ke jalan loh. Parah di jalan. Berarti kan 7 juta yang calon kena corona, men. Gue nggak bayang kalau hidup di Amerika dan dengan kondisi sekarang ini ya. Iya nggak sih, orang ngumpul semua. Kita keluarin ngumpul-ngumpul di kantor aja 10 orang 20 orang agak takut kan. Mereka 7 juta orang kumpul di jalan dan datanya mengatakan katanya setiap hari 2.000 orang katanya kena di Amerika dan sebagainya. Tapi kalau isu-isu rasisme segala macam, what do you think about this, man? Saya sih nggak ngebahas isu rasismenya ya. Jadi gini sebenarnya, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Karena semua orang kita nggak kurang kerjaan. Kita ambil santainya ya kan. Karena corona kita semua kurang kerjaan. Betul, kurang kerjaan jadi apa? Turun ke jalan, ribut. Di Jakarta sekarang udah banyak ribut-ribut antar kampung gitu ya, antar kelompok masyarakat udah banyak. Karena apa? Karena kita kurang aktivitas. Pelampiasan, ya kan. Salah satunya adalah berantem. Top. Oke, kita kembali ke Instagram yuk. Lihat lagi teman-teman yang udah bergabung. Ada tadi Romi Renaldi juga udah bilang. Terus di atas juga ada beberapa yang sudah gabung. Ya, bilang katanya Om Reno, gimana pendapatnya seputar kondisi negara kita nih? Menurut Om Reno, kita mengarah ke perbaikan atau kita nih clueless atau nggak tahu lagi nih gitu. Ini Kevin Mulia juga bilang, Mas ini apakah kedepannya rapat tatap muka masih relevan atau no excuse katanya? Kata Kevin Mulia. What do you think, man? Jawab yang mana? Rapat tatap muka dulu deh. Kata Kevin Mulia, apakah kedepannya rapat tatap muka masih relevan atau no excuse? Saya rasa beberapa bahasanya, beberapa peninggalan lah gitu ya, peninggalan ex-Covid ini nanti masih tetap terbawa nanti ke depan gitu ya. Ya, salah satunya itu meeting dengan virtual meeting ini tetap masih akan terbawa lah. Walaupun nanti intensitas, kapasitasnya mungkin naik atau turun, tapi ini akan terbawa gitu ya. Nah, tinggal tadi dibilang gimana meeting tatap muka. Itu pun masih tetap ada. Mungkin untuk hal-hal tertentu yang mungkin butuh statement atau butuh keputusan sesaat atau butuh penandatanganan, ya berarti kan harus ada tatap muka. Jadi mungkin ke depan akan ada hybrid ya. Maksudnya hybrid dalam arti ada campur-campur lah ya. Offline, ada meeting online dan lain sebagainya. Ya gitu. Kurang lebih jawabannya kayak gitu, Kev. Ya menurut gua ini memaksa kita untuk menjadi lebih smart lah dalam ngelakuin banyak hal ya, lebih efisien menggunakan waktu kita. Kalau bisa online ngapain nggak? Gue inget banget waktu itu gue ketemu dengan beberapa teman gue. Salah satunya adalah pakar holistik Reza Gunawan. Dia bilang dia adalah
tipe-tipe Oh, orang iya, yang nggak mau betul. meeting. Nggak mau gua meeting. Rumah gua di BSD, meeting gua di Tamrin. Kalau lo mau hire gua, lo harus tanda tangan bahwa lo nggak usah minta gua meeting. Dan ini terbukti. Semua kita sekarang nggak perlu meeting lagi, bro. Iya nggak sih? Semuanya bisa dilakuin lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat platform-platform conference meeting dan segala macam ya. Dan katanya dia bilang nggak efektif, ya. Tapi justru keadaan membuat terpaksa aja dan akhirnya bagus juga menurut gua. Betul. Iya kan? Sama kok, maksudnya gini, efek ya, kalau kita ngomongin efek, message-nya nyampe. Iya. Iya kan? Terus kalau kita ngomongin apa? Pesertanya ada semua gitu Iya. ya. Cuman mungkin secara psikologis aja gitu ya. Iya, Touchful-nya itu yang mungkin berkurang atau tidak ada lah. Iya. Tapi kalau kita mau ngomongin message bisa tersampaikan dengan baik. Yes. Gitu. Guys, Om Reno ini kan juga aktif di pemerintahan. Dia adalah salah satu panitia di asosiasi ya, Yes. Asosiasi Pengusaha Pameran, dan beliau juga in charge dalam urusan sertifikasi nih. Jadi katanya pekerja-pekerja event untuk teman-teman yang kerja di activation agency, event organizer, pengusaha pameran dan sebagainya. Nah, katanya semua sekarang nanti kerjanya tuh diminta surat-surat dulu katanya. Semua orang harus tersertifikasi, even bahwa lo seorang runner di dalam sebuah event, kayaknya lo juga harus punya sertifikat. Bener gitu, men? Oke. Kalau dibilang seberapa penting sih sertifikat gitu ya, kita ngomongin saya coba Sertifikasi ya? analogiin sertifikat itu kayak SIM, Mas. Iya, Mas siap. Wali. Jadi gini, saat ada orang butuh, gue butuh driver nih, dua-duanya jago nyetir. Iya. Mantan pembalap drag race, ya kan, F1 segala macam, ya kan, experience 5-10 tahun, Iya. ya kan, sama-sama driver. Yang satu nggak punya SIM, satu punya SIM. Oke. Kira-kira Mas Mali hire Ya yang pakai mana? punya SIM lah. Sama kayak gitu. Di events kayak gitu. Oh, damn. Nih ngomongin kita bilang LO, kita ngomongin bilang runner gitu ya, udah 10 tahun malang melintang, ya kan, terjun balik ya kan. Iya, bener. Guling-gulingan gitu ya. Iya. Yang satu, oh udah 10 tahun, yang satu juga 10 tahun, tapi dia buktikan dengan dia punya sertifikat atau punya SIM itu. Iya. Pasti perusahaan mau hire atau freelance, misalnya mau ada kegiatan gitu ya, perusahaan Iya. kan, oh ini udah punya sertifikat nih. Oke, that's the clue. Berarti kita semua harus punya sertifikasi dalam pekerjaan apapun. Even lo guru TK, guru PAUD juga nanti in the end lo akan di-compare sama guru yang punya sertifikasi. Otherwise lo nggak akan dipercaya sama orang tua murid. Ya nggak sih? Whatever your profession is, you need to have some kind of Legalitas lah. a paper, Betul. that states that you are valid gitu Betul. in terms of Competence. profession, kompetensi. Ya ini penting banget. Hadi Kenanga bertanya di akun kita di Instagram, Hadi Kenanga. Oh, ini juga tokoh event nasional juga ini, bro. Waduh. Jual Gua bunga dulu kenanga ya kayaknya ya. Jual bunga ya, namanya Hadi Kenanga. sama apa toko kenanga tuh. Toko kenanga yang makanan itu loh. Hadi Kenanga bilang gini, Om Stan dan Om Reno, hari ini kan mall udah buka. Menurut kalian kapan perizinan keramaian untuk event akan dikeluarkan lagi? Lagi ngarep semua nih. Kan lu bro, klien lu udah ada belum? Iya nggak sih? Kita sih pengen semangat mau bikin event-event dimanapun ya. Tapi pertanyaannya klien kita udah punya confidence belum untuk spending, untuk membiayai itu, ya nggak sih? Iya. Gimana Mas Mali? Tapi gini, ngomongin izin itu rentetannya nanti panjang. Oh, gitu ya? Izin itu adalah ending belakangnya, tapi tetap mengacunya pada ke depan-depan. Ya. Gitu ya. Nah, acuannya adalah apa? Pertama harus ada standar-standar yang harus sudah disepakati bersama. Ya. Dari mulai standar prosedur, misalnya di venue tersebut protokolnya seperti apa. Yap. Dalam kegiatan event protokolnya seperti apa. Oke. Ya kan? Nah, menuju sampai surat izin keramaian dikeluarin ya, itu harus ada dulu. Pasti, nah, ya. itu udah ada belum? Nah, Iya. sampai itu belum ada ini ya mungkin masih tetap mungkin belum diperbolehkan kecuali yang curi-curi ya. Ya. Tapi kan ngeri juga kita mau curi-curi. Betul, ya kan, gitu. betul. Ya paling aman sekarang kita ngikutin aja lah ketetapannya teman-teman, ya nggak sih? Ya. Menurut gue yang satu hal yang harus kita jalani adalah kita nggak bisa jalan sendiri nih, harus kita ikutin arahan dari pemerintah karena bisa berbahaya nanti akhirnya backfire buat kita. Oke, hari ini Om Reno katanya kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia. Gue nggak ngerti kenapa, tapi zaman masih ada PSBB dikencengin aja, itu mobil masih udah rame banget di jalan. Apalagi sekarang dilonggarin dikit, ibaratnya dilonggarin dikit ngablak nih akhirnya. Semua orang bawa mobilnya, ya kan? Jadi mungkin itu kembali ke ini kayak. Jadi kualitas udara Jakarta di masa PSBB transisi kan sebenarnya sekarang ya, tercatat yang terburuk di dunia nih guys, berdasarkan situs AQ Index. Ini gue dapat dari Line Today. Nah, indeks kualitas udara atau air quality ini di ibu kota
jam 10.30 ada di angka 188 dengan PM 2.5 sebesar 110 apa tuh ya, sigma meter persegi gitu ya. Nah ini kualitas udara terburuk Mas Mali. Ya ini imbasnya karena orang balik lagi bawa mobil atau gimana ya? Iya, kualitas terburuk di dunia kan dibilang gitu ya. Nah, Iya loh. dunia yang lain belum memulai aktivitas. Iya juga ya. Itu jawabannya. Bener juga. Dunia yang lain yang mungkin negara-negara terburuk banyak lah. Yang trafiknya paling padat ada mungkin Amerika polluting country juga Amerika, salah satunya. India, ya kalau di Padat Asia ya. Tenggara ada Thailand, itu mungkin Bangkok gitu ya. Nah, Ya. beberapa negara-negara ini belum memulai aktivitasnya, gitu belum mulai membuka, ya otomatis ya kita paling buruk. Ya. Jadi kita karena terlalu proaktif ya. Jadi mesti stay cool juga. 15 Juni teman-teman, Republik Indonesia mencatat rekor angka kematian corona harian tertinggi. Sekarang tanggal berapa sih guys? Lupa gua. Hari ini. Men, hari ini. Hari ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tercatat dalam pelaporan selama 24 jam. Data terbaru kasus positif corona di RI mencapai 39.294 orang. Sekalipun udah diganti jubirnya menjadi Raisa. Ya. Broto Broto Asmoro. Asmoro, cantik loh. Itu membuat sentuhan berbeda di antara corona. Izin ya. Mas Malik, kebetulan istrinya teman saya Mas Malik. Masya Allah, alhamdulillah. Enggak, kita kan mengagumi boleh dong kalau kecantikan. Ciptaan Cantik Tuhan. kan absolut Iya, dong. Mau Siap. istri sendiri, mau istri orang cantik ya Iya, cantik siap, ya kan. siap. Ya, aku bercanda sayang. Ini tetap kamu nomor satu. Ini nggak maksud gua kondisi terburuk gitu loh. Yes. Ini kita nggak usah ngomongin dunia, ngomongin Indonesia. Apa karena nih mohon maaf ya Mas Mali ya, kita bertanya juga. Is it a good decision dengan adanya dilonggarin ini PSBB transisi? Kalau lo sendiri, kalau lo boleh menorehkan satu saran gitu loh untuk pemerintah, lo akan sarankan juga nggak? Atau gimana sih? Kalau pribadi sih saranin jangan terbuka dulu. Jangan ya? Jangan transisi dulu. Masih tetap PSBB. Tapi ekonomi ini harus jalan bro, itu lebih kejam, orang pasti akan ngamuk lo gila. Yang nggak bisa bawa penumpang, yang nggak bisa jualan pecel, yang nggak biasa jualan ini. Ini kalau dibilang kompleks lah ya. Iya. Kompleks, permasalahan kita kompleks dan kalau dulu ada namanya sistematis atau apalah gitu ya. Jadi Iya. memang kompleks. Jadi sebenarnya kenapa ini kita dibuka karena emang mungkin ekonomi kita harus berjalan. Iya. Yang kedua mungkin di beberapa negara lah. Saya Iya, bilang di iya. beberapa negara kita Oke. ngomong Indonesia, di beberapa negara lockdown atau PSBB yang sejenis bisa berjalan karena memang ada subsidi Ya. yang begitu baik, saya nggak bilang besar, yang begitu baik dari pemerintahnya. Oke. Nah itu sebenarnya yang pembedanya di situ, Ya. gitu. Pembedanya di situ. Karena apa? Saya nggak tahu, mungkin itu. Ya, gue dengar salah satunya adalah Jerman ya. Jerman adalah satu negara yang sukses menghantam corona karena negaranya memang siap untuk mensupport secara finansial warganya yang kena. Di antaranya adalah dengan Singapura subsidi-subsidi aja juga demikian. dan UMKM itu disupport banget sama mereka ya. Itu yang kekurangannya kita di situ. Dan surprisingly masih bisa Kenapa? jualan. Ya karena itu akhirnya dibuka biar ekonomi berputar. Ya. Artinya ada satu hal yang lebih menakutkan daripada yang epidemi corona ini adalah kemiskinan itu ya. Gara-gara corona jadi berbahaya ya. Ya wallahualam ini pasti kita musibah bersama, teman-teman harus lebih sabar ya. Nah, satu hal lagi juga nih Mas Mali, ini Ini agak lucu sedikit nih. into politik nih. Ini lucu nih. Kita udah tahu ya teman-teman ya, Novel Baswedan negara abaikan lindungi upaya pemberantasan korupsi. Ini juga banyak jadi pertanyaan teman-teman di media sosial ya. Di antaranya ada lagi, ini serius nggak sih ngurusin korupsi nih? Kalau cuman orang nyiram air keras dihukum 1 tahun, gila lo bakal banyak banget penyidik KPK yang akan disiram air keras dan nggak ada yang mau jadi penyidik KPK gitu katanya. Yang statementnya yang lucu adalah nggak sengaja. Tadinya mau lempar ke mana gitu. Itu faktor ya susah lah digambarin lah ya. Ya, Gitu ya. Jadi bukannya susah, maksudnya gini. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita di SD SMP aja udah bisa ngebaca lah. Pertama gini, kondisi ini nggak sengaja nih. Ya. Kondisi terjadi di subuh. Iya. Di sebuah jalanan kompleks. Iya. Ya kan, kalau Pulang. dibilang nggak sengaja, ya kan, itu bukan jalanan umum yang traffic orang selalu lalu lalang. Pertama itu, kalau kita ngomongin lokasi. Ya. Yang kita ngomongin waktu, ini waktu juga waktu bukan yang nggak sengaja. Subuh. Subuh itu paling berat. Masa iya lu mau ngelemparin sesuatu subuh-subuh? Waktu subuh ada waktu paling sulit untuk kita beraktivitas kan gitu ya, bangun gitu. Kaum munafik aja paling nggak bisa subuh kan? Itu nomor 2 tuh kalau kita Oke. ngomongin waktu, kalau ngomongin lokasi. Nah, yang ketiga ngomongin
tools gitu ya. Kok nggak sengaja bawa air keras? Kalau disiram air aqua itu nggak sengaja nggak apa-apa. Atau kecipratan air tergenang itu nggak sengaja nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, itu dicipratin air keras nggak sengaja. Jadi nah, ada lucu lah. Jadi intinya ada hal-hal yang kita nggak ketahuin lah ya. Ya, Di level itu kita cuma rakyat, kita nggak tahu apa yang terjadi dan sebagainya. Jawabannya lucu lah. Lucu lah kurang lebih ya. Teman-teman mungkin lebih tahu atau mungkin kita sama-sama nggak tahu. Anyway, ini siaran percobaan nih di share from home. Mudah-mudahan doakan aja teman-teman, Steny dan teman-teman dari FVO akan mengudara setiap hari, mengundang teman-teman orang-orang hebat seperti Om Reno Raymond dan tokoh-tokoh yang kira-kira bisa membuat kita teredukasi lah tentang banyak hal. Jadi Om Reno sekarang di dunia emas ini arahnya menuju kemana, kita seputar persiapannya seperti apa? Kalau Mas ini masih tetap tiarap ya, masih belum bisa ya. Kemarin meeting-meeting apa hasilnya dari meeting-meeting dengan pemerintah? Jadi gini, kalau kita ngomongin protokol lah, protokol dulu, memang di industri kita lagi bikin protokol, baik itu untuk pelaksanaan sebuah acara ataupun dari venue sendiri. Jadi protokol itu kita lagi persiapkan gitu ya. Terus yang kedua, strategi-strategi dari pemerintah, which is itu adalah kementerian gitu ya. Mereka juga sudah mulai menyiapkan strategi ke arah sana, gitu ya. Dalam arti mereka membuat sebuah program-program promosi dan lain sebagainya gitu ya, ada pemerintah gitu ya. Nah, kira-kira itu sih. Nah, kalau dari corporate ya tinggal kita dorong aja. Corporate kan tentunya mereka mau dagang, mereka mau jualan. Ya kan, mereka kan butuh channel. Betul. Ya kan, channelnya adalah salah satunya adalah event gitu. Ya. Nah, kembali lagi ini juga the best thing we can do right now adalah ya belajar bareng. Karena semua orang tersambung dengan media sosial, ya banyak hal yang kita bisa petik dari media sosial. Di antaranya adalah program Share From Home persembahan dari FVO ini. Nah, tanggal 27 Juni, nah ini promo sedikit, ada Share From Home edisi personal branding bareng Panji Pragiwaksono. Nah, kita tahu ini sahabat gue yang satu ini luar biasa lah. Fighting spiritnya urusan membentuk personal branding. Personal branding is about what you want to be perceived by people. Gimana kita mau dipersepsikan, ini penting banget. Artinya gini, bagaimana cara membentuk branding diri tapi lewat karya. Nah, masing-masing orang punya karya, termasuk teman-teman sendiri. Jadi jangan dilewatkan personal branding nanti Share From Home bareng Panji Pragiwaksono tanggal 27 Juni. Tiket udah bisa dibuka. Nah, sekarang mumpung masih murah nih, 200.000. Wah, kalau udah lewat dari pre-sale bisa 250 sampai 300 guys. Jadi tapi gua jamin ini akan sangat worth buying, sangat layak dibeli sama teman-teman. Kita bisa belajar sama Panji selama 2 jam atau 3 jam seputar gimana membentuk personal branding, terutama dari pengalaman-pengalaman hidup dia. Dan dia terkenal sebagai stand up comedian kelas dunia ya, udah ngadain konser di mana-mana, world class comedian gitu dari Indonesia. We should be proud of. Dan kita bisa dapetin ilmunya. Ya, silahkan masuk ke loket.com, akunnya ada di FVO, ada di akun gua di bio gua Steny Agustaf atau di bionya FVO Productions. Jadi masuk, lihat di bionya. Nah, itu ada linknya loket.com ya, teman-teman bisa lihat. Mendingan dari sekarang karena nanti takutnya cepet banget habisnya. Ini baru di fase-fase awal ya. Terima kasih. Ada teman-teman juga, Gilbert Clay, what's up bro? Fahmi, mantap Mas Ten. Iya Mi, semenjak gua nggak di Brava Radio, gue terusin di sini. Karena di Brava Radio buat bos-bos, gue kurang bos men. Muka gue kurang bos, masih muka orang susah. Thank you for tuning in, Om Reno, thank you banget. Siap. Ini siaran percobaan, mudah-mudahan nggak kapok, kita datengin lagi ya. Nggak, insya Allah nggak. Ya, di antara sekian banyak kesibukan nih, sukses selalu. Sama-sama. Tadi aku ini lo, project lo yang terakhir tadi, namanya apa? Oke. Yang learning tadi? Ya, insya Allah kita mau rilis, mau launching platform kita. Kira launching album, Namanya nyanyi. Mofans. Mo? Nama Oscar, Fanta, Alpha, November, Zulu.com. Mofans.com. Mofans.com. Ya, Nah, Mofans.com. ini platform buat teman-teman belajar di situ ya. Ya, jadi termasuk yang edukator-edukator, yang content maker, Bisa, yang bikin-bikin konten, terutama yang edukasi, penting banget untuk masuk ke mofans.com ini, and then see how you can collaborate with them. Okay, this is apparently the end of our talk. Ya, terima kasih Om Reno. Siap. Sukses Sama-sama, selalu, jaga Mas kondisi Denny. kesehatan. Sama-sama. Jadi learningnya kata Om Reno, tentukan dan set up sendiri protection system yang ada buat diri kita. Betul. Karena sekarang kondisinya belum begitu aman. Belum.
hari-hari makin banyak juga yang kena kasus corona, kita harus melindungi diri kita lebih kuat lagi ya. Iya. Alhamdulillah, this is the end of our talk. Intinya sih irit sebenarnya. Intinya? Irit. Termasuk tapi nasi masih makan dong. Masih Makan. Di penggemar nasi. Terima kasih guys. Nah nanti jam 5 gue bakal ngobrol sama teman-teman dari El Sinta News and Talk. Ya seputar cerita-cerita juga seputar kehidupan Steny. Ya mungkin mudah-mudahan ada ide-ide kecil yang kita bisa sharing di El Sinta News and Talk. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Om Reno, good luck selalu. Thank you Mas Ali. Ya barakallahu fiik. Terima kasih teman-teman. Teman-teman FU, thank you ya guys. Kita ketemu lagi standby aja di FU Productions di akunnya live IG maupun di akun saya Stagustaf. Kalau yang mau sharing-sharing ilmu boleh hubungin Steny langsung. Misalnya Gilbert Clay ini kan salah satu idola kita juga nih. Aduh ya. Thank you ya bro. Seumur ya. Seumur lah. Saya kan nggak ingat. Thank you, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, lo nggak ngopi. Wah, susah. Oke.